Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dadang, apa kabar? Sehat Bapak, alhamdulillah. Bagaimana juga dengan Bapak sebaliknya? Alhamdulillah, dina waktos ayeuna mah dalam kesempatan ini alhamdulillah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kesehatan sama Bapak dan keluarga di sana juga mudah-mudahan diberi sehat ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Dalam tugas keseharian Bapak sebagai kepala di sebuah sekolah, mungkin ada yang bisa Bapak ceritakan barangkali mengenai supervisi yang Bapak akan lakukan? Ya Pak, dalam supervisi yang sudah saya lakukan di lapangan ini banyak sekali nih saya menemukan hal-hal yang memang belum memberikan kepuasan kepada saya sebagai kepala sekolah, yaitu tugasnya adalah supervisi akademik. Nah, saya ingin agar kegiatan supervisi yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan juga menghasilkan suatu yang sekolah, terutama ini peserta didik dan Bapak Ibu gurunya. Baik Pak. Kalau tadi Bapak menceritakan tentang Bapak belum puas tentang apa yang pernah dilakukan oleh Bapak mengenai supervisi. Kira-kira yang dapat menggambarkan tentang kepuasan yang dimaksud oleh Bapak itu apa, Pak? Yang pertama ini dalam hal perangkat pembelajaran Bapak belum sepenuhnya adalah dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang lainnya adalah selanjutnya adalah ini dalam proses pembelajaran di kelas Pak, ini terlalu bagaimana monoton lah gitu, terlalu monoton, tidak ada proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Baik Pak. Jadi dua hal itu yang membuat Bapak merasa tidak puas ya Pak ya? Iya. Kemudian ketidakpuasan itu berangkat dari ketidaklengkapan ya mengenai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru begitu ya. Dan kemudian metode atau model pembelajaran yang dilakukan oleh para guru itu bersifat monoton. Kira-kira Bapak punya solusi nggak dalam menemukan cara bagaimana untuk meningkatkan kapasitas guru di dalam meningkatkan kemampuannya ya dalam supaya perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru itu lengkap mungkin ya Pak. Bagaimana upayanya yang Bapak ingin upaya lakukan? yang memang kami sudah saya sudah melakukan beberapa upaya Pak untuk meningkatkan kompetensi guru, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan IHT lah di lingkungan sekolah ya, agar Bapak Ibu guru bisa menyusun suatu perangkat pembelajaran yang memang disesuaikan dengan karakteristik dari lingkungan sekolah yang ada di lapangan, yaitu di sekolahnya. Itu beberapa upayanya. Ya, yang lainnya adalah bisa dengan cara sharing sesama teman guru mata pelajaran, ya artinya di MGMP sekolah kami selalu mendorong Pak kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan hal itu. Baik Pak. Kemudian pada besok hari kan atau minggu depan Bapak akan melakukan supervisi. Perangkat-perangkat apa yang Bapak akan siapkan dalam rangka melakukan supervisi terhadap guru agar tujuan Bapak itu bisa tercapai? Saya akan menyiapkan format-format penilaian Bapak, format-format penilaian yang memang bisa bersifat kualitatif juga kuantitatif ya, juga ada format penilaiannya dengan
kuesioner, angket, juga wawancara dengan Bapak Ibu guru. Iya, Pak. Jadi ada format penilaian, Ya, ada angket, juga angket. Baik. angket. Kemudian untuk membuat supaya guru itu dalam melakukan pembelajarannya agar tidak monoton, itu bagaimana, Pak? Bapak Ibu guru agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, siswa yang aktif, kreatif, memang diperlukan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, Pak, yang berdiferensiasi, yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik dari mata pelajaran tersebut, Pak. Apakah Bapak sudah berupaya untuk membuat guru-guru membuat media pembelajaran barangkali supaya tidak monoton, Bapak memberikan pelatihan-pelatihan atau mendatangkan mentor yang bisa meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran, Pak? Supaya tidak Saya monoton. sudah berusaha, Pak, sebagai kepala sekolah untuk mendorong Bapak Ibu guru membuat berbagai macam media, ya, bisa dengan hasil karya sendiri, media sendiri, ataupun dari media online, internet, ataupun dengan mempelajari sendiri. Kemudian yang saya sudah lakukan adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan IHT, Pak, in-house training di sekolah, yang sifatnya adalah sharing sesama teman guru. Itu yang sudah saya lakukan, saya kerjakan selama ini. Baik. Barangkali Bapak membutuhkan juga pihak lain dalam membantu para guru untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi maksudnya barangkali membutuhkan bantuan dari pihak lain. Kalau tadi dikatakan melalui IHT dan pemberdayaan guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Barangkali ada membutuhkan dari pihak lain barangkali, Pak? Ya, kami menjalin juga kerjasama, ya, melibatkan pengawas sekolah untuk memberikan motivasi dan semangat, dan juga materi-materi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, Pak. Jadi dengan pengawas sekolah, baik di lingkungan kabupaten sendiri ataupun dari kabupaten yang lain, itu yang pernah juga saya lakukan, melibatkan pengawas sekolah, Pak. Baik, Pak. Bapak dalam waktu dekat akan melakukan supervisi dan kira-kira Bapak bisa sudah dapat menemukan, Pak, kira-kira langkah-langkah yang harus Bapak lakukan. Ya, dari obrolan kita, percakapan tadi, saya mendapatkan atau menemukan ya jawabanlah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran, ya mungkin lebih akan diintensifkan lagi IHT, kemudian melibatkan pengawas sekolah, kemudian mendorong dan selalu memberdayakan para guru, ya, yang mampu, yang kompeten, terutama dalam kaitan bidang IT-nya, Pak, sehingga semua guru mampu untuk melakukan proses pembelajaran yang bervariasi atau berdiferensiasi. Baik, Pak. Pada akhirnya mungkin Bapak akan mengatakan barangkali supervisi adalah sebuah langkah dalam upaya untuk meningkatkan yang pertama tadi untuk meningkatkan guru dalam merencanakan pembelajaran, yang kedua mengenai bagaimana agar guru dalam memberikan pembelajarannya tidak monoton. Apakah Bapak yakin bahwa
supervisi adalah merupakan sebuah cara. Yakin Pak, saya meyakini itu bahwa salah satu cara untuk merubah ataupun juga eh, mengembangkan, meningkatkan ya kompetensi itu dengan cara melakukan supervisi akademik kepada Bapak Ibu guru yang sifatnya memang bukan untuk memberikan penilaian, tetapi adalah untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Baik Pak, kalau begitu kita karena waktu, selamat melakukan supervisi di waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih atas kesempatannya Pak ya. Sampai Ya, jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Pak Jajan, sehat Bapak? Alhamdulillah, Pak, sehat. Ya Alhamdulillah Pak, kita bisa bertemu ya, apa yang sudah kita janjikan bersama ini bisa secara daring Pak ya. Ini untuk melakukan percakapan lah, obrolan yang sifatnya membangun Bapak. Halo Iya. Bapak, ya Halo, bisa Pak. dengar Pak suara saya Pak? Alhamdulillah masih bisa, Pak. Bisa didengar Pak? Iya. Ya, bisa. Bapak mungkin ini dalam pembukaan ini ya, saya ingin mengetahui Bapak, ini obrolan kita, ini agenda percakapannya kira-kira apa Pak yang ini kita akan bicarakan bersama Pak ini demi peningkatan kualitas pendidikan Bapak. Iya. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya dan kesediaannya Bapak meluangkan waktu pada saya. Ya, terima kasih juga Pak Jajan bisa meluangkan waktunya. Iya, terima kasih Pak. Ini Pak, ada salah satu hal yang mungkin saya alami ya Pak di sekolah. Mungkin sebagian besar guru juga sama, tapi apa yang saya rasakan tuh kenapa ya hasil-hasil belakangan ini baik dari nilai, terus sikap dari siswa yang ada di kelas saya tuh kelihatannya tuh ya menurun gitu Pak. Nilai kuantitatifnya ya dari biasanya beberapa nilai bagus-bagus sekarang berkurang seperti itu Pak. Jadi ada penurunan nilai Pak, nilai hasil ulangan ya Pak ya? Ya, yang amat sangat Nilai hasil kentara tuh ulangannya di sana terjadi Pak. Ya. penurunan ya Pak. Jadi yang ingin Bapak harapkan ini dari percakapan kita hari ini apa itu Pak? Apa yang saya lakukan ya Pak, dulu kan mungkin ini dari saya juga mencermati, saya juga introspeksi diri juga sendiri ya Pak. Saya analisa lagi, kok kenapa nih nilai anak, ya kita misalkan salah satu anak ya Pak, yang biasanya misalkan di matematikanya bagus, atau di mata pelajaran lainnya juga bagus, kok anak ini jadi menurun gitu Pak. Nah, saya menyimpulkan pada satu hal nih Pak, mungkin dari RPP yang saya buat Pak, terus metode yang saya ajarkan mungkin juga bermasalah juga gitu Pak. Jadi titik poinnya dari rencana pelaksanaan pembelajaran mungkin Pak yang Bapak buat RPP-nya belum berorientasi kepada peningkatan atau kreativitas anak gitu ya Pak ya dalam pembelajarannya mungkin metode-metodenya Pak yang ada di dalam RPP tersebut itu ya mungkin ya Pak ya salah satunya adalah penyusunan RPP. Jadi dari yang kita bicarakan ini suasana yang atau situasi ya Pak kondisi yang Bapak amati ini dari RPP-nya itu apa Pak? Ya kalau boleh jujur kan penting di RPP. Kebanyakannya tanpa mendiskreditkan orang, termasuk saya juga, mungkin cuma copy paste Pak biasanya gitu. Tapi kan saya juga sesuaikan lagi. Mungkin dari obrolan kita kali ini mungkin saya juga tercerahkan lagi gitu. Oh, berarti untuk meningkatkan kualitas anak, saya awali dulu dari perbaikan diri mungkin dalam pembuatan RPP ya Pak ya.
yang tadinya Iya. misalkan copy paste biasa dari situs-situs tertentu, mungkin saya akan rubah cara pandang saya, sesuaikan lagi dengan apa yang ada di sekolah saya gitu. Oh ya, jadi ya Pak, baik Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu adalah memulai dari diri apa ya untuk memperbaiki itu. Selain itu hal-hal lain apa Pak yang mempengaruhi selain dari diri sendiri atau mungkin situasi sekolah atau keadaan sekolah atau yang lainnya Pak? Nah, betul Pak. Salah satu hal yang membuat saya menurun juga kinerja yang mengakibatkan pada menurunnya juga hasil nilai dari anak-anak, ya tidak mau juga merendahkan orang ya, karena memang di lingkungan juga amat sangat berpengaruh pada saya gitu Pak. Jadi Gimana Pak? amat sangat berpengaruh Pak pada saya. Halo? Tadinya, halo? Ada Pak? Ya, ya. Nah, tadinya saya berusaha membuat misalkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau administrasi pembelajaran tuh misalkan saya buat sendiri gitu Pak. Tapi kebanyakan yang lain tidak, ya jadi ikut-ikutan juga gitu Pak. Itu yang jadi masalah sih gitu. Jadi yang menjadi permasalahan itu sebenarnya dari diri sendiri Pak ya juga ya. Iya, Dari iya, sendiri. iya. Tapi dari Makanya lingkungan juga dari ngaruh sih lingkungan Pak. juga ada Paknya. Iya. Dari lingkungan sekolah ya. Saya akan ini Pak ingin menanyakan ini agar kira-kira ini apa yang Bapak harapkan ini bisa terwujud apa bagaimana Pak yang perlu dilaksanakan, dilakukan? Terima kasih nih Pak. Dari obrolan kita kali ini saya juga Halo? jadi malu sendiri. Saya juga jadi malu sendiri nih Pak dari obrolan ini. Mungkin nanti diawali dari perbaikan niat ya Pak. Apa yang akan saya lakukan, saya niatkan untuk tidak terpengaruh oleh orang lain. Saya akan fokus apa yang saya kerjakan kaitannya dengan tugas tupoksi saya sebagai seorang guru, yaitu membuat administrasi pembelajaran semaksimal mungkin, serta disertai dengan pelaksanaan seikhlas mungkin. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kembali seperti sedia kala, di mana di titik tertentu saya juga masih amat sangat bersemangat untuk mengajar gitu Pak. Tapi ya karena tadi pengaruh yang tadi gitu, lingkungannya Pak ya. Ya, jadi dari motivasi sudah muncul Pak ya dari Bapak sendiri untuk memulai dari sendiri, kemudian juga tadi untuk untuk mulai meningkatkan kompetensi. Nah, yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan Pak berlangsung dengan baik ini apa kriterianya Pak agar apa yang ingin dicapai itu bisa berlangsung dengan baik? Kriterianya mungkin nanti biasanya kan tabu juga ya Pak, meminta format nilai dari supervisi kepala sekolah ya Pak. Saya juga mungkin biasanya acuh tak acuh akan hal tersebut. Saya akan minta Pak sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah ke depannya Pak. Karena di sekolah saya kalau sudah supervisi akademik, meskipun itu tahunan, rata-rata termasuk saya juga kan cuek aja gitu. Kalau udah supervisi ya udah lewat. Kalau sekarang sih karena sudah percakapan ini terjadi tadi ya, saya juga malu akan diri pribadi. Masa seperti ini terus? Nanti saya akan coba untuk meminta formatnya Pak, mengevaluasi diri sendirilah di bagian mana saya kurang gitu. Kan ada berbagai format yang sudah disediakan ya Pak. Kalau dijelaskan di sini mungkin panjang ya Pak ya. Tapi saya akan coba nanti meminimalisir mana sih poin yang paling utama yang harus saya rubah gitu. Ya Pak, dari harapan-harapan tadi, kemudian keinginan untuk mewujudkan agar terjadi perubahan dalam pembelajaran, dalam artinya perlu ada penyusunan RPP yang baik. Ini kira-kira siapa Pak yang bisa Bapak jadikan artinya bisa sebagai pihak lain Pak yang bisa merubah, artinya ada pihak-pihak lain yang bisa merubah situasi seperti ini Pak. Artinya bisa diajak kerjasama Pak di dalam lingkungan sekolah Bapak. Nah, alhamdulillah Pak,
masih ada salah satu rekan guru yang saya lihat memang amat sangat bersemangat juga Pak, bisa dijadikan teman nanti untuk curah pendapat juga. Kemudian saya juga akan berusaha tanpa ingin mendiskreditkan ya Pak rekan guru yang lain, mungkin saya akan konsultasi langsung dengan salah satu pengawas pembina saya Pak. Karena mungkin kalau dari rekan mungkin nantinya juga agak sedikit canggung terhadap saya meskipun saya sudah mulai dari tadi ya Pak diniatkan dari diri untuk terbuka gitu menerima masukan. Saya juga selain dari rekan mungkin saya akan pertama dalam beberapa hari ke depan akan langsung berkomunikasi dengan pengawas bina saya Pak. Ya. Jadi intinya adalah ada kerjasama ya Pak dengan pengawas pembina, dengan juga teman-teman yang lain. Jadi artinya bisa mendukung ya Pak terhadap tujuan ataupun capaian yang ingin segera terwujud Pak. Jadi dari sesi ini pertemuan kita Bapak, kira-kira kesimpulannya ini Bapak bisa mengambil kesimpulan sesi ini Pak, agar kita bisa memastikan, Bapak bisa memastikan bahwa ini bisa berlangsung atau berjalan dengan baik. Iya Pak, amat sangat membantu Pak sesi ini Pak. Saya tercerahkan Pak, dimulai dari langkah pertama, niatkan diri yang tadi ya Pak, perbaiki diri, kemudian mencari sumber informasi lain yang bisa membantu pengembangan diri, kemudian saya bisa juga nanti memanfaatkan komunikasi dengan pihak-pihak lain atau rekan bisa juga seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, mudah-mudahan obrolan kita hari ini ya, percakapan kita, apa yang tadi Bapak sudah sampaikan permasalahannya, kemudian kita cari solusi bersama-sama, mudah-mudahan bisa dilaksanakan Pak, direalisasikan, dan bersama-sama juga dapat meningkatkan prestasi peserta didik kita Pak. Terima kasih Bapak, waktunya. Ya, sama-sama mohon maaf, Pak. segala ini kekurangannya, mungkin dalam percakapan ini belum sempurna seutuhnya ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol bareng lagi Pak, ngobrol bareng, ngobrol pintar lah untuk dunia pendidikan. Terima kasih Pak, mohon pamit. Ya Pak, ditunggu lagi komunikasinya Pak. Ya siap, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Dadang. Selamat sore Bapak, ini ketemu lagi. Iya Pak. Iya. Ketemu lagi di. Ya, terima kasih Pak, terima kasih ya. Sudah menghubungi saya. Sesuai dengan rencana Pak ya. Iya Pak. Yang minggu lalu kita rencanakan kita akan bertemu lagi setelah Bapak melakukan supervisi ya. Supervisi Bapak sudah lakukan terhadap guru-guru di sekolah Bapak dalam rangka rencana pengembangan peningkatan yang tempo hari saya mencatat ada 2 hal ya Pak ya, mengenai peningkatan tentang perangkat pembelajaran yang belum semua guru memahami cara pembuatannya. Yang kedua, cara meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran agar tidak monoton. Apakah pendapat Bapak tentang yang sudah melakukan supervisi? Kira-kira Bapak bisa menjelaskan apakah supervisi tersebut kira-kira sudah dapat menjawab atau belum, Pak? Ya, alhamdulillah Pak, setelah saya melaksanakan supervisi, saya memang menemukan permasalahan lah disebutnya itu dalam kegiatan pembelajaran yang memang sudah rutinitas biasa dilaksanakan ya, mulai dari masuk kelas, pembukaan dan seterusnya ya, langkah-langkah di RPP Pak. Memang dari yang saya laksanakan dengan format-format yang saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, ini kebanyakan ini umum Pak, umumnya ya, hasilnya itu ya sama umumnya adalah
permasalahannya di RPP ya. Di RPP, kemudian dalam proses pembelajaran dan media. Setelah dilakukan supervisi ini ada suatu keinginan dari Bapak Ibu guru ya, pendekatan secara personal untuk merubah semuanya Pak ya, dari diri sendiri, mulai dari sendiri secara bertahap agar RPP yang diharapkan dan juga media dan proses pembelajarannya lebih variasi lagi sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik Bapak. Iya, Pak. Bagaimana cara Bapak melakukan penggalian terhadap informasi-informasi yang berkembang di antara rekan-rekan guru atau yang Bapak supervisi? Jadi cara melakukan penggaliannya Ya, saya melakukannya dengan personal Pak ya, secara pribadi, personal berdua empat mata, tidak ini ngajak ngobrol Bapak Ibu guru, bagaimana sih cara untuk meningkatkan prestasi sekolah. Jadi secara person, kemudian juga dengan para unsur yang ada di sekolah. Nah, terutama kaitannya dengan proses pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik Bapak. Selain itu juga kepada Bapak Ibu guru, kami juga mensosialisasikan Bapak visi misinya agar di dalam visi misalnya siswa berprestasi. Nah, itu apa yang harus dikerjakan, langkah-langkahnya, sehingga program sekolah itu bisa berjalan dan sukses menghasilkan prestasi sekolah, terutama prestasi peserta didik. Iya. Kalau tempo hari kita bicara mengenai belum puasnya Bapak dengan beberapa hal yang Bapak temui di sekolah Bapak. Dan bagaimana setelah melakukan supervisi terhadap guru-guru, apakah Bapak sudah bisa menemukan arti kepuasan dan kira-kira indikatornya berapa, Pak? Tingkat kepuasan yang kepuasannya ya di level 7 dulu Pak lah. Ini apa, sekolahnya kan sekolah di daerah Pak ya. Jadi harus memberikan motivasi yang kuat pada Bapak Ibu guru, memotivasi, kemudian juga kebersamaan ya. Jadi artinya ada perubahan Pak ke arah yang lebih baik. Ini selangkah demi selangkah, mudah-mudahan perubahannya ke depan bisa ya, ini level paling tidak lah di level baik 8 gitu ya. Kalau 10 terlalu maksimal, sempurna, susah. Nah, ada perubahan dari 6 ke 7, nah itu yang diharapkannya itu Pak, ada perubahan level sedikit dulu, tapi terus berulang sehingga akan naik ke level yang lebih tinggi. Jadi ada perubahan dari Bapak Ibu gurunya, yaitu mulai ada keterbukaan ya, karena supervisi yang dilakukannya kan hanya dengan obrolan bercakap-cakap ya, obrolan pintar lah gitu untuk melanjutkan dunia pendidikan, bukan untuk menjas ya, menyalahkan guru-guru, tetapi harus ada perubahan pada masing-masingnya sehingga bisa bersama-sama untuk membangun sekolah atau mengembangkan sekolah yang diharapkan. Itu Bapak. Baik. Bapak nampaknya juga sudah melakukan transformasi di dalam melakukan supervisi. Mungkin kalau dulu-dulu ya supervisi hanya berbasis pada akademik, pada data yang bersifat ya istilahnya data oriented ya Pak ya. Tapi sekarang dengan Bapak melakukan sebuah supervisi yang melakukan pendekatan secara personal, person by person, Bapak dapat menemukan atau sudah dapat menggali bagaimana informasi-informasi yang ternyata ya, jadi guru-guru Bapak itu sebetulnya memiliki potensi ya Pak ya? Iya, betul Pak. Ya, potensi untuk maju Pak, untuk berkembang. Iya. Kemudian dapat
dapatkah disimpulkan Pak mengenai pentingnya supervisi, atau apakah dengan supervisi yang Bapak lakukan sudah menjawab kepuasan Bapak? Alhamdulillah Pak, jadi saya menemukan suatu kepuasan, kebahagiaan ini bisa ngobrol dengan ngobrol pintar ya, ngobrol cakap, percakapan yang baik dengan rekan-rekan, bahwa rekan-rekan guru, maksud saya bahwa memang supervisi ini bukan untuk melakukan penilaian secara pribadi, tapi juga ada hal lain, yaitu satu sisi untuk melengkapi administrasi Bapak Ibu guru. Dan memang sebagai guru juga harus lengkap administrasinya Pak, karena itu sangat penting juga, dokumen. Nah, selain itu adalah untuk perbaikan kemampuan, kapasitas sebagai guru, perbaikan umpan balik, ya, refleksi diri sendiri, terutama juga kepada perbaikan proses pembelajaran. Jadi yang selama ini dilakukan hanya untuk mengambil data-data ya secara kuantitatif, nilai A, B, C, tetapi yang diharapkan adalah ke arah perubahan dari perilaku, proses mengajar, kemudian dalam penilaian peserta didik yang mengarah kepada prestasi sekolah. Baik, kalau kita refleksikan dari perjalanan pengalaman Bapak, kira-kira ada kendala nggak yang Bapak hadapi ketika Bapak melakukan, bukan supervisi, maaf? Ya, kendala mah ada Pak, ya memang kendalanya kan dalam hal pembagian jadwal sudah ada, kemudian waktu yang berbenturan dengan kegiatan berbasis bersamaan, nah itu kendalanya, ada Bapak Ibu gurunya belum siap juga, jadi kita atur saja supaya bisa melakukan supervisi di lain waktu. Jadi kita terbuka Pak ya, terbuka menerima semua kekurangannya dari saya, kemudian dari Bapak Ibu guru, sehingga pelaksanaan supervisi tetap berjalan Pak. Apakah waktunya? Baik, jadi pada intinya mungkin Bapak sudah merasa puas ya Pak dengan supervisi yang dilaksanakan. Mudah-mudahan rencana aksi supervisi yang Bapak lakukan dapat menjawab keresahan atau kekhawatiran Bapak mengenai adanya hal-hal yang tadi disebutkan, seperti kurang lengkapnya perangkat pembelajaran maupun kompetensi guru-guru di dalam melakukan pembelajaran yang monoton. Mudah-mudahan dapat berubah. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.